Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai pengukuran kinerja hubungan pelanggan, di mana ini berdasarkan dari mata kuliah manajemen hubungan pelanggan kelas A dengan dosen pengampu Dr. A. Bernardin Dwi MM. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tio Berkah Ramadhani dengan yang 186, Retno Nabila Maharani dengan yang 187, Nadira Ramadesama dengan yang 188, Sanjaya Pamuistianto dengan yang 189, dan Tasya Akilah dengan yang 190. Next. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pengukuran nilai strategis berbasis pelanggan, di mana nilai pelanggan ini didefinisikan sebagai persepsi pembeli tentang nilai yang mewakili suatu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam suatu produk atau jasa dengan pengorbanan yang mereka rasakan dengan membayar suatu harga. Nilai pelanggan juga ini merupakan suatu faktor yang paling sukses, karena nilai pelanggan memiliki suatu dampak yang berpengaruh nyata pada niat pelaku dari pelanggan. Untuk nilai pelanggan ini sendiri berhubungan dengan pelanggan yang loyal, di mana pelanggan yang loyal itu merupakan aset yang penting bagi suatu perusahaan, sebagaimana telah diungkapkan oleh Griffin, yang mana memiliki karakteristik sebagai melakukan pembelian berulang secara teratur, membeli antara lini produk atau jasa, mereferensikan produk atau jasa kepada orang lain, membeli barang atau jasa yang ditawarkan dan mereka butuh, serta melakukan pembelian secara teratur, dan menunjukkan kekebalan terhadap ketertarikan dari produk pesaing atau dengan kata lain tidak mudah terpengaruh oleh pesaing. Next. Sekarang kita masuk ke dalam CRM Scorecard, di mana menurut John Hugh Kim, Anhuso, dan Ernst Wang pada tahun 2003, memodifikasi perspektif dari Bella Scorecard menjadi perspektif Customer Value, Customer Satisfaction, Customer Interaction, dan Customer Knowledge, sehingga diperoleh suatu model pengukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja CRM dan lebih berorientasi pada pelanggan. Metode pengukuran yang berorientasi pada pelanggan ini disebut juga sebagai CRM Scorecard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih banyak Nadira atas penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keuntungan dari CRM Scorecard. Keuntungan yang pertama, CRM Scorecard memungkinkan untuk mengevaluasi aktivitas manajerial baik dari aspek finansial maupun non-finansial. Keuntungan yang kedua, CRM Scorecard mengevaluasi lingkup terintegrasi dari bisnis dan teknologi. Yang ketiga, CRM Scorecard mengevaluasi kepuasan pelanggan yang sangat penting dalam bisnis berbasis elektronik atau e-bisnis. Yang keempat, CRM Scorecard merupakan sistem yang berorientasi pada tujuan, di mana untuk mengevaluasi kinerja CRM perlu dipertimbangkan tujuan atau sasaran dari aktivitas CRM tersebut. Dan keuntungan yang terakhir dari CRM Scorecard merupakan sistem yang berorientasi pada tindakan yang dapat mengontrol dan meningkatkan performa bisnis. Boleh next? Model evaluasi CRM merupakan proses iteratif dalam mengukur kinerja CRM. Seperti yang terlihat pada gambar di PPT, langkah pertama dalam proses mengevaluasi CRM adalah menetapkan misi dan tujuan dari CRM. Langkah selanjutnya yaitu menyusun strategi CRM untuk membayangkan faktor prinsip strategi. Langkah yang ketiga adalah untuk menemukan hubungan antara aktivitas CRM dengan tujuan bisnis. Langkah yang keempat adalah memperoleh perspektif apa yang penting untuk mencapai hasil tersebut. Kemudian yang terakhir dari model evaluasi CRM ini, analisa dievaluasi untuk mengetahui keefektifan dari CRM. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemilihan pelanggan. Strategi pemilihan pelanggan dapat dilakukan dengan melakukan pemasaran produk, di mana pemasaran produk adalah usaha dalam memasarkan sebuah produk, barang, atau jasa dengan cara tertentu sehingga penjualan akan meningkat. Tujuan utama strategi pemasaran dalam pemilihan pelanggan diantaranya yang pertama sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang sudah ditentukan. Jika tidak ada pembukuan yang jelas, maka perusahaan tidak dapat mengukur nilai penjualan. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Karena dunia pasar sangat dinamis, maka perlu dibentuk strategi yang tepat dengan integrasi terhadap divisi perusahaan lain.
Dan tujuan yang terakhir adalah sebagai dasar yang masuk akal untuk pengambilan keputusan. Adanya data hasil penjualan, maka perusahaan dapat menetapkan strategi pemasaran selanjutnya yang akan dilakukan. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas waktu dan kesempatannya. Sekarang kita masuk ke dalam konsep strategi pemasaran untuk pemilihan pelanggan. Yang pertama itu ada segmentasi pasar, di mana yang kita ketahui, menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar merupakan pembagian sebuah pasar ke dalam kelompok berbeda yang ditujukan untuk melakukan pemasaran sesuai karakteristik kebutuhan, serta keinginan masing-masing di mana kita perlu melakukan klasifikasi market terlebih dahulu. Karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Di sini kita dapat lihat bahwa jenis-jenis perilaku segmentasi pasar itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada segmentasi menurut perilaku, di mana segmentasi perilaku mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi, atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Selanjutnya ada segmentasi demografi, di mana segmentasi demografi mengelompokkan konsumen berdasarkan pada aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, status menikah, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada segmentasi dengan cara psikografis, di mana lebih mengelompokkan konsumen cenderung lebih berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Umumnya pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit lantaran perusahaan wajib memahami selera target konsumen secara mendalam. Untuk itu, perusahaan bisa memanfaatkan survei seperti pembagian kuesioner agar dapat mengetahui preferensi sebenarnya dari konsumen terkait seperti gaya hidup, hobi, ketertarikan, serta semacamnya. Dan yang terakhir itu ada segmentasi dengan cara geografis. Sebenarnya jenis terakhir ini mengelompokkan pasar dengan menurut aspek lokasi seperti tempat tinggal serta iklim yang ada dalam tempat tinggal atau negara tersebut, di mana ingat bahwa kebutuhan atau kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda tergantung pada lokasi di mana produk itu dijualkan. Terus kita masuk ke tujuan segmentasi pasar, di mana yang pertama itu untuk mengenali kompetitor bisnis. Yang kedua itu ada meningkatkan pelayanan. Yang ketiga itu ada sebagai bahan dan evaluasi dan rencana bisnis. Dan yang terakhir itu mengingatkan efektivitas pemasaran. Contohnya, segmentasi pasar pada produsen produk kosmetik, kemudian ingin produk tersebut menjangkau pasar lebih luas dengan menjadikannya sebagai produk favorit dari berbagai kalangan, termasuk remaja, karena ingin target pasar ini dari kalangan manapun, maka aspek yang digunakan sebagai dasar pertimbangan ialah melalui segmentasi demografis, sebab untuk harus meninjau kelompok konsumen berdasarkan kelas sosial, usia, ataupun latar belakangnya. Di sisi lain juga bisa menggunakan segmentasi dengan segmentasi psikografis, di mana aspek yang diharapkan ialah terkait bagaimana ketertarikan target pasar terhadap produk kecantikan tersebut. Terus kita masuk ke prosedur melakukan segmentasi pasar dalam pemilihan pelanggan. Yang pertama itu ada tahap survei, di mana langkah pertama ketika ingin melakukan segmentasi pasar adalah tahap survei, di mana perusahaan perlu mengeksplorasi target konsumen terlebih dahulu untuk mengenalinya secara mendalam dan menargetkan pelanggan mana yang akan dipilih oleh perusahaan dengan cara membagikan kuesioner, wawancara, serta lainnya. Pada tahap
survei ini membantu untuk perusahaan untuk mengumpulkan berbagai macam jenis informasi serta data yang dibutuhkan dari masyarakat ataupun sasaran pasarnya. Selanjutnya ada tahap analisis, di mana tahap analisis ini setelah mengumpulkan informasi tersebut, perusahaan akan menganalisis informasi. Jika sudah memiliki data yang dibutuhkan, maka perusahaan harus melakukan analisis terhadap informasi tersebut hingga akhirnya dapat menarik kesimpulan. Hasil analisis nantinya digunakan sebagai dasar pengelompokan konsumen berdasarkan segmentasinya. Yang ketiga, itu tahap identifikasi, di mana pada tahap akhir ini perusahaan segmentasi pasar adalah melakukan identifikasi, di mana setelah memiliki data terkait konsumen dan menganalisisnya, perusahaan kemudian dapat mengidentifikasi setiap kelompok target pasar tersebut. Dalam tahap ini, akhirnya perusahaan bisa memilih pelanggan yang akan ditemukan berdasarkan jenis konsumen konsumen mana yang akan menjadi lahan pemasaran bisnis ini. Selanjutnya kita masuk ke positioning, di mana positioning merupakan salah satu tindakan atau langkah dari perusahaan untuk menempatkan produk di dalam pikiran konsumen sasaran, di mana perusahaan tersebut memiliki perbedaan atau ciri khas yang dapat diunggulkan dengan pesaing lainnya, di mana prosedur positioning yang pertama itu ada menentukan produk pasar yang relevan. Suatu produk yang dimaksud untuk memenuhi lebih dari satu keinginan atau kebutuhan. Langkah selanjutnya itu ada pendataan kebutuhan pelanggan. Untuk melakukan positioning dengan tepat, maka marketer perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh suatu produk yang diciptakan. Yang ketiga itu ada mengidentifikasi pesaing, di mana baik pesaing primer maupun pesaing sekunder, di mana pesaing primer merupakan pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti dari perusahaan, sedangkan pesaing sekunder merupakan pesaing tak langsung, yakni mereka yang tidak langsung muncul di pikiran bila mana seorang sedang berpikir mengenai keinginan atau kebutuhan konsumen tersebut. Yang keempat itu ada menentukan standar evaluasi, di mana menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Biasanya seseorang akan mengevaluasi berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya dengan cara dan berdasarkan standar-standar tertentu. Dalam hal ini, perusahaan perlu melakukan riset pemasaran agar dapat memahami cara atau standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi keputusan pembelian. Yang kelima itu ada membuat perceptual map MAP, mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing. Dengan membuat perceptual map, pemasar perlu mengidentifikasi posisi-posisi yang ditempati pesaing dengan menggunakan perceptual map yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai, atau kelompok pemakai. Yang keenam itu ada mengidentifikasi kesenjangan posisi, di mana mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara posisi yang ditempati melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing. Maka dapat ditentukan daerah-daerah atau aspek apa yang belum tergarap maupun yang telah tergarap banyak pesaing. Yang ketujuh itu merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan, baik benak konsumen
Jantung dari strategi positioning ini adalah kampanye promosi. Yang kedelapan itu menentukan posisi, di mana posisi aktual suatu produk atau merek perlu dipantau setiap saat guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke marketing entry strategy, di mana salah satu strategi yang bisa ditempuh perusahaan jika ingin memiliki posisi yang kuat pada suatu segmen saja adalah merupakan pengertian dari marketing entry strategy. Konsep strategi pemasaran ini dapat dilakukan jika perusahaan ingin memasuki pada segmen pasar tertentu. Hal-hal yang dapat perusahaan lakukan yaitu yang pertama itu dengan membeli perusahaan lain, yang kedua itu internal development, yang ketiga itu bekerja sama dengan perusahaan lain. Selanjutnya kita masuk ke timing strategi. Di sini perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Ini adalah merupakan penjabaran dari timing strategi. Pada konsep strategi pemasaran, dengan pemilihan waktu yang tepat, dapat melakukan beberapa persiapan konsep strategi pemasaran di bidang produksi. Selain itu, dapat menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Boleh? Baik, terima kasih untuk Saudara Tio. Selanjutnya di sini terdapat konsep daripada strategi pemasaran untuk pemilihan pelanggan atau konsumen. Yakni terdapat strategi bauran pemasaran atau biasa disebut dengan marketing mix strategy. Jadi di sini hanya dituangkan 5 plus 2. Jadi ditambah proses dan physical evidence. Jadi kita langsung untuk penjelasan yang pertama yaitu terdapat place, yaitu tempat. Jadi dalam pembuatan sebuah atau suatu produk, biasanya di dalam suatu bisnis memiliki tempat atau lokasi di dalam suatu usaha agar setiap aktivitas pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar dan efektif. Namun, perlu adanya strategi khusus untuk memilih sebuah lokasi yang benar-benar tepat dengan produk atau layanan. Semakin strategis di dalam tempat bisnis yang Anda punya, maka akan semakin besar juga keuntungan atau profit yang akan didapatkan. Lalu yang kedua yaitu price atau harga. Harga yang dimaksud di sini adalah di mana sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan sebuah produk yang ditawarkan. Dalam menentukan harga daripada sebuah produk ini harus menghitung berdasarkan dengan biaya produksi, lalu equity atau modal, dan tambahan keuntungan dari beberapa persen. Harga jual juga harus sesuai dengan harga pasar, serta tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh juga terlalu rendah. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerugian, meminimalisir kerugian. Lalu yang ketiga terdapat produk. Produk ini adalah segala sesuatu atau segala bentuk hasil dari usaha yang ditawarkan kepada pasar untuk digunakan serta dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat atau konsumen. Jadi produk ini adalah bagian penting, sangat-sangat penting bagi dunia penjualan atau dunia marketing. Lalu selanjutnya terdapat people atau orang, masyarakat itu sendiri. Sumber daya manusia ini merupakan komponen penting di dalam strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Jadi faktor daripada people ini sangat menentukan apakah bisnis tersebut maju atau tidaknya, di mana karyawan yang memiliki performance yang tinggi akan memberikan kinerja yang baik terhadap perusahaan atau bisnis, baik itu UMKM maupun bisnis sedang dan tinggi. Selanjutnya terdapat promotion atau promosi. Promosi ini adalah sebuah aktivitas penyebaran informasi yang mana bersifat membujuk, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar bahwa terdapat produk yang sudah kita buat sudah siap gitu untuk dijual dan dibeli oleh masyarakat atau konsumen.
Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan cara memasang iklan melalui media-media seperti halnya surat kabar, lalu alat-alat elektronik, brosur, sosial media, spanduk, dan hal-hal lain. Lalu yang terakhir adalah physical evidence. Di sini tampilan fisik sebuah tempat usaha itu perlu dan sangat penting, akan halnya menjelaskan bagaimana penataan bangunan dari sebuah perusahaan itu sendiri. Apakah perusahaan menggunakan interior yang unik atau estetik, lalu juga lighting sistemnya yang menarik, desain ruangan yang cukup baik untuk menarik perhatian pelanggan. Next. Mungkin yang terakhir saya bisa jelaskan dalam proses. Jadi dalam proses itu sendiri menentukan daripada 7 marketing mix yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi proses itu melintasi dan saling berkaitan antara place, price, product, people, promotion, physical evidence. Jadi di antara situ terdapat proses yang dapat dilalui oleh sebuah perusahaan besar, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Lalu selanjutnya terdapat teknik mengevaluasi strategi pemilihan pelanggan. Dalam strategi pemilihan pelanggan ini yang akan dijalankan dalam suatu perusahaan, sangat penting untuk dilakukan evaluasi yang mana bertujuan untuk membandingkan antara target yang telah ditentukan dengan sebuah pencapaian. Hal tersebut dapat mengetahui hal-hal dengan melihat aktivitas yang mana yang berhasil dan aktivitas mana yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki serta aktivitas mana yang perlu dihilangkan. Dalam teknik evaluasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah membuat rencana evaluasi dan yang kedua yaitu menentukan kriteria penilaian. Next yuk. Oke, selanjutnya di sini terdapat kasus daripada PT Mayora Indah Tbk. Jadi perusahaan PT Mayora Indah ini adalah salah satu perusahaan FMCG di negara Indonesia yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1977 dengan memiliki pabrik pertama yang berlokasi di Tangerang. Lalu pada tahun 1990 PT Mayora Indah ini memiliki target market yang mana konsumen ASEAN untuk melebarkan pangsa pasarnya kepada negara-negara Asia. Lalu hingga sampai saat ini produk perseroan telah tersebar di dalam 5 benua di dunia. Dalam upaya untuk meningkatkan sebuah pengalaman konsumen dan juga mengumpulkan informasi pelanggan yang lebih baik, PT Mayora Indah ini telah mulai menggunakan astute solusi real dialog. Jadi alat tersebut adalah panggilan pusat, di mana real dialog ini menggunakan mesin linguistik untuk menganalisis sebuah konsumen di masing-masing kata dan kemudian menyediakan pusat kontak agen, sehingga dengan mudah bisa membaca tanggapan-tanggapan dari pelanggan itu sendiri. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Tian atas penjelasannya. Selanjutnya kita masih membahas pada kasus Mayora Indah Tbk, di mana dalam mengoperasikan perusahaan dan mencapai tujuannya, satu-satunya hal yang menjadi hambatan bagi perusahaan Mayora Indah Tbk ini merupakan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang yang sama. Untuk menghadapi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan oleh PT Mayora ini yang pertama yaitu mengadakan program MT atau manajemen training dalam mencari bibit-bibit SDM yang potensial. Lalu para MT ini menjalani pekerjaan sebagai asisten manajer selama 2 tahun. Seorang asisten manajer ini yang ditempatkan di bagian pemasaran. Misalnya harus bisa banyak belajar tentang pemasaran. Lalu ada perusahaan memonitor perkembangannya sambil mengevaluasi apakah seorang asisten manajer ini layak dipromosikan sebagai manajer atau tidak. Dan yang terakhir ini menggunakan Ariba B2B, di mana dalam bidang non-inventory dan biaya tidak langsung lainnya. PT Mayora Indah Tbk ini memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan Ariba B2B, maka akan membantu meningkatkan kualitas manajemen pembelian barang dari ribuan supplier. Ariba Solution ini memberikan lingkungan commerce yang friendly dan dapat diupdate dengan mudah sehingga mengikuti kondisi pasar yang berubah.
Selanjutnya ada kasus Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, di mana BRI ini terkenal sebagai bank yang rakyat. Pasalnya banyak masyarakat yang jauh lebih dekat dengan bank ini dibandingkan dengan bank lainnya. Sebelum banyak perusahaan perbankan yang memainkan peran untuk penyaluran dana kredit mikro, BRI itu bersaing dengan BPR dengan modal yang pas-pasan. Bank BRI sampai saat ini dikenal dengan market leader. Hal ini dibuktikan dengan banyak prestasi yang diraihnya. BRI tidak akan pernah lengah dan banyaknya perusahaan perbankan yang juga memainkan peran dalam hal kredit mikro. Salah satu strategi pemasaran Bank BRI yaitu yang pertama menonjolkan kualitas kerja, di mana itu menjadi salah satu strategi dengan memberikan kualitas kerja yang baik. Hal ini mereka dapatkan dari sumber daya yang berkualitas, ditambah lagi dukungan dari manajemen yang terus menjaga kualitasnya. Yang kedua itu mengutamakan kepuasan nasabah, di mana kualitas kerja yang selalu diusahakan baik memberikan efek terhadap nasabah. Nasabah akan merasa puas ketika kebutuhan mereka dilayani dengan baik. Nasabah juga dilakukannya berbagai upaya untuk mengutamakan kepuasan nasabah selain dalam bentuk kualitas kerja. Di antaranya itu pemberian tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank yang lainnya. Yang ketiga ada meningkatkan penawaran, di mana BRI ini membina dan menjaga nasabahnya untuk tidak berpaling ke bank yang lain. Salah satu contohnya itu ketika bank lain menawarkan produk yang sangat percis dengan strategi yang selalu diberikan oleh BRI untuk penawarannya, maka Bank BRI dapat menjaga agar nasabahnya tidak berpaling dari bank. Lalu ada peningkatan produk, di mana dilakukan dengan cara mengupgrade produk yang ditawarkan agar sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah, sehingga kebutuhan nasabah itu bisa terpenuhi. Selain itu juga produknya akan semakin mudah untuk diterima di masyarakat. Yang terakhir itu ada memberikan hadiah atau reward, di mana strategi ini membuat nasabah semakin tertarik untuk terus tetap menggunakan produk yang ditawarkan dari Bank BRI, dan ini membantu promosi produk serta memberikan hasil yang bagus di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.